Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan anak Samindo, tempatnya kita berbagi informasi seputar saham ya teman-teman ya. Teman-teman, sebelumnya kita mulai bahas dulu dari pergerakan ISG ya. Oke. Buat teman-teman yang belum like, subscribe channel ini, bisa bantu kita terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar bisa support kita terus ya. Baik, coba kita bahas dari ISG hari ini ya. ISG sebenarnya secara tren udah mulai cross ke atas ya, di atas MA100. Kalau kita lihat di sini juga polanya ada head and shoulders ya harusnya ya. Udah di break gitu ya. Ini left, ini right, ini headnya gitu ya. Inverted head and shoulders. IHNS lah orang biasanya suka bilang. Oke. Udah berhasil di break beberapa hari. Kalau kita lihat 5 hari terakhir juga udah kenceng banget naiknya ISG ya. Kalau kita ukur mungkin berapa nih ya? Kalau dari sini terendah sampai dengan hari ini ya 2% lebih ya ISG ya. Oke. Cuman hari ini ISG tetap melemah meskipun tipis 0,04%. Cuman ini harusnya agak hati-hati karena ISG mau ada sign untuk pelemahan dulu ya. By the way, ini dia juga persis angkanya dengan apa yang udah kita gambar ya. Ini tidak dibuat-buat. Bagi yang ngecek gambar kita kemarin mungkin bisa cek, pas banget di, bisa jadi support, bisa jadi resisten ini ya teman-teman. Tapi kalau kita ngelihatnya sekarang mungkin di resisten ini harusnya ada pelemahan dulu. Targetnya ya, targetnya mungkin di sini ya teman-teman ya, 6809 sampai ya 6809. Target kita 6814. Target kita untuk pelemahan sementara ISG nya sebelum nanti kembali menguat. Secara pergerakan masih oke. Secara pergerakan swastik udah over banget nih, mau ada tanda-tanda sign pelemahan. Rasanya juga oke, tapi ya udah. Oke, hari ini yang menjadi motor ISG ada bank besar ya. Bank ini bank yang sangat apa ya, laggard lah ya, cukup oke nih. Aduh, saya mulai dari mana nih? Oke, untuk BRI akumulasi di volumenya oke, trennya oke, masih terjaga di wilayah sini, tertahan di area 5.600-an ya, sorry. MACD-nya sudah golden cross, dipastikan golden cross, asik kembali menguat, RSI menguat. Untuk pergerakan BBR ini ya, tuh ini ATH lagi nih ya, ATH lagi. Cuman harusnya tetap berhati-hati ya. Ini dulu kita udah gambarin lama ya. BBRI teman-teman selama tidak break di bawah 5.375 nya masih oke. Cuman untuk teman-teman yang belum punya, keep aja dulu. Tunggu-tunggu sampai ada pelemahan dulu ya, karena ini juga kenceng banget ya. Ini gap up ya harusnya hari ini ya. Kemarin close nya 5525, hari ini 5575 ya, naik 50 poin ya. Iya 50 poin. Openingnya 550, sorry, 25 poin, dengan ditutupnya lebih tinggi 50 poin, 5575. Untuk pergerakan BBRI, dan hari ini dia diakumulasinya sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari bandarmologinya itu, bandar detektornya dulu ya, bandar detektornya dulu juga ini asing semua ya. Tuh, BBRI hari ini 500 miliar net buy asing, net buy foreign setengah triliun ya, pasti akan jadi perbincangan di mana-mana. Oke, untuk BBRI bisa perhatikan 5475 untuk wilayah entry-nya di sekitaran sini untuk yang mau antri. Prefer kita tidak sarankan untuk besok di HK, tapi tunggu ada pelemahan dulu ya. Oke, BBRI. And next kita ke BBCA. BBCA tren masih menguat, salah swastik memang sudah di atas, volume ada buangan sedikit. Bandar detektornya netral, tapi kalau diperhatikan asing juga, 5 besarnya asing nih, cukup keren. Ini harusnya ada akumulasi ya. Targetnya di mana teman-teman? Perhatikan wilayah sampai dengan 9.100 untuk entry. Target tertingginya masih di 9.400-an dengan resist 9.300. BCA kok ada pelemahan? Santai aja BCA mah ya. BCA ya benar ya, tadi ada akumulasi cukup banyak dari asing, dan memang net sell-nya
foreign, jadi ini net buy-nya asingnya 200 miliar lebih hari ini. Pergerakan BBCA antrian aja 9.100, targetnya 9.300 pergerakan BBCA. Kemudian ada BMRI, Bank Mandiri ini ya targetnya tadi sempat tertinggi juga ya sampai di sini 5475. Meskipun target kita di 5.500 ya, memang belum berhasil nge-break 5575, dia ada pelemahan. Hari ini ditutup melemah 0,46%, 5375 ya. Akan ada pelemahan dulu. Target kita di mana? Target kita selama tidak di bawah 5275 ini masih oke. Buat yang udah punya, kita sempat infoin di sekitaran sini, dan sini juga kita infoin meskipun ada pelemahan lagi. Tetap keep aja untuk bank-bank Big Bang ya. Big Bang ini juga tetap oke. Statistik ada pelemahan dulu ya, sebelum nantinya kembali untuk bisa ATH di atas 5.500 ya. Oh ya, ada distribusi ya. Secara bandar detektor ini distribusi. Oke, distribusi ya wajar karena juga merah ya. Tapi apakah asingnya distribusi? Coba kita cek. Oh, masih lebih banyak asing yang beli ya, meskipun harganya belum kemana-mana. Melemah, tapi ada akumulasi 129 miliar hari ini pergerakan BMRI. Oke, perhatikan dulu wilayah 5275 ya, selama tidak break di bawah 5.200 masih oke untuk di keep. And then next kita BBNI melemah lagi ya, bukan melemah sih, memang garis di atasnya nggak kuat, hanya sempat menyentuh MA nya, kemudian ditutupnya cuma naik 25 poin ya, karena dari openingnya gap up, tapi sign-nya ini memang agak kurang sip ya, sedikit kurang sip, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya harganya di bawah terus. Nggak apa-apa, tapi BBNI ini meskipun dia turun terus teman-teman ya, kita harus ngecek juga bahwasannya BBNI juga bank Big Bang yang volatilnya cukup oke. Jadi kalau untuk yang seneng main agak cepat, justru di sini asik gitu ya, justru di sini asik menurut kita ya. Wilayah entry di mana? Perhatikan 8.900 dengan target terdekat 9.100 teman-teman ya. Di sini 9.100 bertepatan dengan area MA-nya. Oke, MA cross-nya ini ya. Oke. Average-nya distribusi kecil BK, ada RX, ada ini NI sekuritas mereka sendiri ya, akumulasi. Jadi harusnya oke. Coba kita cek. Ya memang dalam beberapa hari terakhir ada buangan, kemudian sudah mulai mereda buangannya, dan hari ini ada akumulasi net sell dari asingnya udah berkurang, dan sekarang sudah mulai baik kembali pelan-pelan. Semoga bisa terus menguat untuk BBNI. Targetnya ya sampai 8.850 aja ya. 8.850 di sini ya. Sekitaran sini nih. Oke, ya 8825 juga oke lah. Wilayah supportnya. Di bawah itu keluar dulu. Oke, selain dengan itu ada saham beberapa lagi yang mau kita bahas. Ada SCMA ya, berhasil mendekati terus ke area MA 100-nya, memang masih tertahan. Kalau yang udah punya agak lama harusnya udah enak ya, dari 150 160-an udah punya, sekarang udah ada cuannya harusnya nih ya. Target kita 174. Beberapa kali dicoba tapi memang belum bisa close di atas area itu ya. Kalau kita lihat di sini ini ya, ketembus tapi tidak close di situ, jadi kita belum firm banget untuk dia berhasil breakout. Mungkin kalau dia sampai 179 berarti baru kayaknya ya, baru dia confirm untuk dia up. Ya ada distribusi besar ya memang di SMA. Nggak apa-apa, tapi kita SMA nih karena harganya juga sudah cukup murah sebenarnya ya. Untuk SMA target kita agak jauh di 190-an di sini sampai dengan area 200-an, kembali ke area 200-an ya. Tapi sekitaran sini ada demand ya teman-teman. Kalau kita lihat itu ada di wilayah sini tuh ada kayak demand kecil gitu ya.
Jadi harusnya dia bisa masuk ke area sini dulu 180 sampai 190-an ya. SCMA, coba kita lihat secara pergerakan asing apakah akumulasi atau dibuang. Akumulasi tipis 300 jutaan aja. Tapi harganya nih 162 terendah 172, nggak kemana-mana. Sedangkan kita masih optimis untuk SMA itu dia bisa kembali ke titik 200-annya ya, pergerakan SMA. Saudaranya, kali ini kita bahas MTEK. MTEK hari ini benar-benar tertahan di MA-nya, MA 100-nya, MA besarnya. Meskipun belum berhasil break tapi sudah kena dulu ini. Oke, menunjukkan dia terus menguat. Persis ya. Nih 780 ya. Kita sudah buat garisnya 781 secara garis melenceng-lenceng dikit, tapi ini maksud kita 780 ya. MTEK ini cukup oke. Yang mau entry perhatikan 750 aja. Belum dapat nih, ya udah nggak apa-apa. Kalau yang kemarin harusnya dapat ya. Kemarin terendahnya low-nya 740. Jadi kalau kemarin kita bilang 750 dapat harusnya. Oke. Yang belum punya gimana? Tetap perhatikan 740 ya. 740-nya terendah sesuai dengan MA 100-nya. Kalau mau entry-entry agak nakal 750 bisa perhatikan angka psikologisnya karena secara pergerakan juga akumulasi. Oke. Akumulasi teman-teman, coba kita lihat secara asing apakah akumulasi. Asingnya net sell sih. Ya, tapi tidak serta-merta dia harus asing, cuman secara totally dia akumulasi. Oke. Kalau asing ya lebih bagus. Kalau lokal misalnya akumulasi ya nggak apa-apa selama dia tetap searah dengan jarum tren positifnya. Tren positif gimana ya, bergerak terus ke atas, ada penguatan gitu kan. Karena kalau dilihat sekilas juga nih yang ngelihat aja, yang tahu-tahu aja bahasanya gitu ya. Nih kecil tapi pasti tuh sampai dengan segini nih ya. Oke, targetnya di mana bos? Nah, targetnya segini nih berarti harusnya nih. Kita copy, kita paste. Kalau dia berhasil break tuh di wilayah sini. Ini kalau kita lihat sekilas lagi nih, set, ini ada demand kecil. Alah, kegedean. Tuh, mirip-mirip ada ya. Targetnya di mana? Sampai 1000 ya. MTK sampai 1000 targetnya. Oke, yang belum punya tetap antri stabil, pelan-pelan aja ya ke MTK. Kemudian properti. Kok properti? Coba kita lihat tapi deh. Properti secara sektoral karena belum kemana-mana ya. Properti real estate belum kemana-mana, sini-sini aja nih ya. Indexnya. Coba kita lihat properti, ada saham ini kita agak sering notice kemarin-kemarin sebenarnya ya. Tuh ya. APLN kita gambarin 165. Kalau yang tadi pasang jual 165 dikasih harusnya ya. Kok 165? 160 ya, 160. Harusnya dikasih nih ya. Ya, 165 dikasih ya. Ini high-nya 165. Targetnya sesuai, masih on track. Ya, teman-teman. Yang belum punya gimana? Antri dulu aja. Antrinya di mana? 150. Ya, tunggu sampai ada pelemahan 150. Jadi kan dia kan harusnya ini kan. Set. Nanti ada pelemahan dulu. Dari sini melemah, nanti dia nguat lagi gitu ya. Oke. Pergerakan APLN targetnya masih di 165. Kalau dia berhasil confirm break baru dia bisa lari ke area 170-an. Gimana bandarnya? Ya, akumulasi banyak. Harusnya asingnya juga mendukung ya. Ya, akumulasinya tipis ya. Secara lokal mungkin lebih banyak ya. Pergerakan APLN. Selain APLN, salah satu idola saya juga adalah Pakuwon. Langsung kelihatan, distribusi nih ya. Kalem dulu, kita cek dulu, kita bahas ya. APLN hari ini ditutup melemah di area 486, melemah 2%.
Tadi sempat ke 500 ya kalau saya nggak salah ya, sempat 500, belum berhasil naik di atas 500, tapi nggak apa-apa. Target terdekat kemana? Kayaknya dia bakal nyentuh ke 484 deh ya, 484 kesentuh. Tapi nih kita berharap MACD bentuk ganti pola lah, golden cross gitu, ke hijau ya gitu. Untuk pergerakan Pakuan, targetnya di mana? 510 sama 525 targetnya. Oke, pergerakan Puan. Kemudian kalau secara pergerakan asing, ya harganya belum terlalu jauh dan akumulasinya lebih banyak tuh oleh asing ya. Ini foreign ya maksudnya teman-teman ya. Ini menunjukkan sesuatu yang asik. Oke. Targetnya di mana? Bisa confirm di atas 500, lari 510, lari 520. Oke. Itu, dan satu lagi mungkin yang terakhir, saya punya Alam Sutra. Kita punya Alam Sutra ini udah ini apa sih? Udah lama, sorry. Alam Sutra, saya dulu pertama kali trading Alam Sutra tuh range-nya di 200-an tuh udah agak lama berarti ya. Bisa sampai 200-an ya. Dulu 200-an. Maksud saya udah agak lama nggak dilirik gitu ya. Dan ini kita udah gambarin dulu sempat pas jatuh-jatuhnya di sini, selama nggak break di wilayah ini ya bisa jadi resistnya, dan benar sekitaran sini aja untuk wilayah resistnya. Oke. Alam Sutra 194 gimana ini? 200 udah, angka psikis itu udah 200 ya. Alam Sutra ini harus optimis saja. Tuh ada akumulasi ya. 200 nih pergerakan Alam Sutra nih, targetnya nih masuk di mana? 190 sampai 200 saja. Ya 190 ke 200 itu lumayan lah teman-teman ya. Kenaikan secara persentasenya itu sebentar. Kalau dia 190 aja ke 200 tuh almost 5%, hampir 5%. Jadi itu udah lumayan tuh. Oke. Yang mantri 190 ya, 190 teman-teman yang pengen Alam Sutra selama tidak break di wilayah 180-nya masih oke. Oke, masih oke. Karena kalau kita lihat di sini juga secara trennya nih, apa sih namanya ya? Saya nggak terlalu itu, tapi tuh segini ya. Oke, masih terjaga. Pergerakan dari Alam Sutra ini juga belum ketembus nih beberapa kali nih. Tuh ya. Di sini enggak, ya udahlah kalau gitu gimana lah. Pokoknya gambar-gambar aja lah gitu kan ya. Trennya masih seperti ini, masih terus meningkat. Ini apa sih? Higher high, higher high, higher high ya. Jadi masih cukup oke. Targetnya di 200, angka psikisnya di sini ya. Oke, di sini angka psikisnya. Oke. Kemudian secara asing apakah ada akumulasi? Ya. Tuh ya 190 bener kan ya. Sini aja, nggak usah jauh-jauh, 190 sampai dengan 194. Oke. Mungkin teman-teman ada yang nanya juga nih, gimana sih dia bisa dapat angka segitu ya. Mungkin kita berbagi juga ya teman-teman ya. Jadi kadang tidak harus sama persis gambaran, tidak harus sesimetris mungkin. Tapi ini karena berdasarkan pengalaman ya, pengalaman. Jadi mungkin itu yang bisa kita share buat teman-teman semua, agar bisa kita berdoanya semoga bisa memberikan cuan buat teman-teman semua ya. Teman-teman, mungkin itu aja untuk kita bahasannya kali ini ya. Terima kasih untuk selalu mantengin channel kita. Semoga channel kita bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa memberikan cuan buat teman-teman semua ya. Mungkin itu dulu untuk bahasan kita kali ini teman-teman. Terima kasih untuk semua waktunya. Teman-teman jangan lupa juga untuk selalu dukung channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dari hari ke hari. Terima kasih dan see you.